Halo sahabat Veriglow, selamat datang kembali di Veriglow Official Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kredit multiguna. Apakah Ibu udah tahu Bu kredit multiguna? Belum Mbak Ferry, apa itu kredit multiguna Pak? Nah, jadi sekarang itu lagi familiar di dunia pinjam meminjam itu ada dua hal Bu. Yang pertama yang namanya adalah KTA dan yang kedua ada namanya kredit multiguna. Kalau KTA Ibu udah tahu singkatannya? Belum Pak. KTA itu kredit tanpa agunan. Tapi pasti karena resikonya semakin besar, pasti rate-nya akan semakin besar. Atau bahasa sederhananya adalah bunganya, angsurnya pasti akan semakin besar. Nah, kita nggak bahas tentang KTA kali ini, kita akan bahas tentang kredit multiguna. Nah, berdasarkan OJK, POJK nomor 5 ya tahun 2014, kredit multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian konsumtif Bu, bukan produktif. Contoh, kredit multiguna itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya anak sekolah, biaya renovasi. Jadi kredit multiguna itu kepada konsumtif Bu. Nah, itulah kredit multiguna berdasarkan POJK. Nah, kali ini kita akan bahas juga kredit multiguna di salah satu finance terbesar di Indonesia, yaitu kredit multigunanya dari Adira Finance. Nah, sudah tahu nama kredit multigunanya di Adira Finance Ibu Maya? Belum Pak, apa itu Pak? Nah, kredit multiguna di Adira Finance namanya adalah Maksi. Ya. Nah, kalau kita melihat di websitenya Adira dijelaskan apa yang dimaksud dengan produk multiguna Maksi. Di sini saya coba jelasin ya teman-teman ya, sahabat Veriglow, stay tune terus di channel ini. Nah, kredit multiguna Maksi adalah jenis pembiayaan kebutuhan konsumen atas barang dan jasa dengan menjaminkan BPKB, baik itu motor maupun mobil, yang kegunaannya untuk biaya renovasi rumah, biaya wisata atau perjalanan, biaya pendidikan, biaya kredit kembali kendaraan bermotor, elektronik dan lainnya. Itulah yang dinamakan adalah kredit multiguna Maksi di Adira. Jadi Ibu Maya ini mau biaya pendidikan anaknya atau saudaranya atau adiknya. Nah, Ibu Maya punya BPKB motor Scoopy. Nah, motor Scoopy Ibu bisa dijaminkan kembali di Adira dengan produknya tadi yang namanya adalah Maksi. Ya, dia membahas tentang takeover. Ya, jadi di sini saya sampaikan ada dua hal yang teman-teman harus mengerti. Bedanya antara top up dengan take over. Ya, take over ini seperti ini. Bu Maya punya cicilan di leasing X yang bukan leasingnya Adira. Ya, sisa kreditnya sisa 4 bulan. Anggap aja angsurannya 500.000 ya Ibu ya. Nah, Ibu Maya tertarik dengan Adira karena plafonnya besar, angsurannya murah. Akhirnya Bu Maya datanglah ke kantor Adira, mau pengajuan. Nah, Adira bisa melakukan take over. Jadi nanti Adira akan melunaskan utang Bu Maya di leasing X yang sebelumnya. Berarti kalau anggap 4 bulan kali 500.000 berapa? 2 juta itu yang dilunasin. Ya, nanti Adira yang melunasin, bukan Ibu Maya. Setelah lunas BPKB-nya dibawalah ke Adira. Itulah namanya take over. Pak Fer, bedanya take over dengan top up. Nah, kalau top up, Bu Maya punya cicilan di Adira sisa 6 bulan. Tapi karena Ibu ada kebutuhan, Ibu mengajukan Maksi lagi. Nah, yang 6 bulan itu ditutupin sama Adira, sudah itu diajukan kembali. Ya, top up adalah pengajuan kembali dengan unit yang sama di Adira tersebut. Itulah top up Ibu Maya. Gitu ya Pak ya. Berarti Iya. mudah ya Pak ya untuk top up ataupun take over di Sangat Adira, Pak, mudah, sangat mudah. Dan Adira adalah satu-satunya finance yang berani melakukan take over
untuk ke leasing lain sampai 14 hari Bu. Kalau mungkin kita melihat kompetitornya Adira hanya berani sekitar 1-2 hari saja. Nah itulah luar biasanya dari Adira. Pak, kalau semisal tanpa jaminan ataupun tanpa anggunan itu bisa nggak di Adira, Pak? Wah sangat tidak bisa pastinya Bu, karena tadi yang udah saya bilang Adira hanya mengurusin kredit multiguna ya sama kredit customer financing, tidak melayani KTA. Jadi kalau ibu tanya bisa nggak pengajuan tanpa agunan di Adira, untuk saat ini kita belum bisa karena KTA itu adalah produk dari perbankan ibu. Ya, berarti kalau untuk sertifikat itu juga belum bisa ya Pak ya? Sertifikat itu berarti kan ada jaminan ibu ya, ada jaminan, ada Adira ada produknya, tapi kita belum bahas sampai ke sana ya ibu ya, itu karena beda. Karena sekarang kita fokus di kredit multiguna Maxi itu hanya untuk otomotif, yaitu motor maupun mobil. Oke. Terus kalau di Maxi sendiri itu yang bisa dibiayai apa aja ya Pak ya? Wah banyak Bu, kalau saya boleh rinci ya, mulai saat yang pertama itu adalah travel atau wisata. Contoh ibu mau umroh atau ibu mau liburan ke Eropa, itu bisa dibiayai oleh Adira. Yang kedua adalah biaya pendidikan anak ibu maupun ibu sendiri. Misalkan ibu melanjutkan studi S1, S2, S3 gitu. Yang penting jangan S-teller ya Bu ya. Iya. Ya. Dan yang ketiga itu biaya kesehatan, yang keempat renovasi, yang kelima pengajuan untuk ibu franchise. Misalkan ibu pengen franchise apa gitu, Baba X gitu ya, itu bisa ibu ajukan ke Adira. Sudah itu membeli kendaraan bermotor dan elektronik, itu bisa diajukan ke Adira. Gitu ya Pak ya. Terus kan katanya di Adira itu ada paket-paketnya gitu ya Pak ya. Itu apakah harus diwajibkan untuk ngambil paket maksinya gitu Pak? Paket-paketnya tidak harus Bu, tidak harus, karena apa ya, ibaratnya nasabah dapat memilih sendiri dari penyedia jasanya masing-masing. Jadi tidak harus patokan sesuai dengan paket. Itu berarti di Adira itu fleksibel ya Pak? Tanpa ada Fleksibel, pemaksaan. sangat fleksibel Ibu. Oke Pak. Terus kalau permasalahan pencairan dana itu langsung ke nasabahnya sendiri atau melalui pihak ketiga lagi Pak nanti? Enggak. Untuk sekarang Adira itu pencairan bisa langsung Ibu. Contohnya Ibu pada saat datang ke kantornya Adira, apalagi kalau itu RO top up Ibu, itu bisa Ibu datang tanpa survei langsung cair nanti di kasir, maupun kalau nasabah baru nanti akan melakukan proses survei, tapi cepat kok Bu. Di hari yang sama itu bisa pencairan, baik pengambilan di kasir maupun di transfer itu. Gitu ya Pak ya. Kalau perbedaannya Maxi sama multiguna Maxi itu apa sih? Nah, ya, pembiayaan multiguna memiliki tujuan penggunaan lebih spesifik Bu. Ya, misal untuk renovasi dan lain-lain. Sedangkan Maxi bersifat umum, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan customer dan tidak wajib melampirkan RAB atau invoice dari pihak ketiga gitu. Jadi kalau kredit multiguna yang tadi saya bilang untuk renovasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau untuk Maxi itu bersifat umum. Jadi misalkan ibu kegunaan dananya untuk produktif, ya itu adalah nanti gunakan Maxi, karena di Maxi juga ada sistem kreditnya nama sales and leaseback. Itu kegunaannya atau sewa guna usaha itu lebih kepada produktif. Tapi kalau kredit multiguna itu untuk konsumtif. Itu yang ibu harus pahami. Gitu ya Pak ya. Kalau untuk persyaratan sendiri kalau di Maxi sama di multiguna apakah ada perbedaannya Pak? Perbedaan nggak ada, sama, kurang lebih sama. Bedanya kalau di Maxi ada persyaratan, contohnya ketika ibu usaha berarti harus ada legalitas usaha atau SKU-nya, karena kegunaannya produktif ya kan. Tapi kalau di multiguna itu nggak perlu ibu melampirkan legalitas usaha karena kegunaannya adalah konsumtif. Jadi kalau dibilang persyaratan cukup KTP suami istri, KK, bukti penghasilan, bukti kepemilikan rumah. Itu yang data identitas Bu ya, data penting. Nah kalau untuk data asetnya cukup BPKB dan STNK aja.
Gitu ya Pak ya. Kalau untuk maksimal ataupun minimalnya itu berapa Pak untuk usia kendaraan yang bisa dibiayai Pak? Oke, untuk motor itu maksimal 8 tahun Bu. Berarti kalau sekarang 2020 kurang 8 berapa Ibu? 2012 Nah, ya Pak ya, 2012 betul. Ya, dan untuk mobil passenger atau mobil penumpang pribadi itu maksimal 12 tahun Bu. Berarti berapa? 8. Nah, seperti itu Ibu. Gitu. Kalau di masa Covid kayak gini berarti untuk mobil angkutan belum bisa ya Pak ya? Sebenarnya bisa nggak bisa itu tentatif ya Bu ya, karena memang sekarang itu kita meminimalisir resiko Ibu ya kan, minimalisir resiko karena dengan adanya Covid ini kan banyak usaha yang batuk-batuk, terutama yang bersifat komersial. Makanya Adira meminimalisir resiko sehingga sehingga kita kreditnya NPL-nya bagus. Itu aja sih sebenarnya. Tapi tetap masih bisa dibiayai. Jadi Adira alhamdulillah selama Covid ini kita nggak pernah stop selling. Jadi tetap masih bisa ngebantu nasabah yang pengajuan kredit multiguna Maxi maupun Maxi itu sendiri. Gitu. Berarti luar biasa banget ya Pak ya untuk Adira Finance nih. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Makanya itu bersyukurlah Anda semua sahabat Veriglo yang mendengar channel ini ya, yang mendengar channel ini karena Anda tercerahkan tentang kredit multiguna sehingga Anda tidak perlu ngutang dengan rentenir, ngutang dengan bank pelacit yang secara rate maupun risikonya sangat tinggi. Dan ini saya pastikan di sini aset Anda, BPKB Anda pasti aman di Adira karena Adira adalah perusahaan besar dan menyimpan BPKB Anda adalah di kantor Adira itu sendiri, bukan dijaminkan kembali. Nah, hati-hati buat Anda semua yang melakukan peminjaman di finance yang masih kecil, koperasi yang kecil, BPR yang kecil, karena di situ ada resiko aset Anda dijaminkan kembali. So, sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat Veriglo, setiap Anda pengajuan pinjaman atau kredit apapun, tolong baca kontrak itu dengan sebaik mungkin. Jangan hanya tanda tangan aja. Nah, ini pesan juga buat Bu Maya, ya, hati-hati dan hindari sekarang pinjol-pinjol, ya. Pinjol-pinjol yang tanpa jaminan itu sangat beresiko, apalagi tidak ada kantornya. Ya, Adira bisa dipastikan ada kantornya dari Sabang sampai Merauke dan kita punya kurang lebih sama satelit itu hampir 600 titik. Oke, seperti itu Bu Maya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukuplah Pak untuk informasi Maxi dan multigunanya. Oke, semoga informasi kali ini bermanfaat buat Bu Maya dan sahabat Veriglo. Salam produktivitas.